Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat datang untuk seluruh peserta Corona Squad Challenge 2020 atau yang kami singkat dengan CSC 2020. Baiklah, kami akan memberikan teknis-teknis perlombaan sistem online yang kami buat di tahun 2020 ini. Berikut teknisnya. 1. Peserta diperbolehkan per grup, per tim, ataupun individu. Tetapi yang masuk ke akun admin kami hanya 1 orang. Sekali lagi saya beritahukan, hanya 1 orang yang masuk ke dalam grup WhatsApp kami. Yang kedua, berlaku untuk semua usia, siaga, penggalang, penegak maupun pembina. Ketiga, peserta mengikuti aturan yang telah dibuat panitia. Jika teman-teman sudah masuk ke grup WA kami, berarti teman-teman sudah hampir keseluruhan menyepakati aturan-aturan yang kami buat. Keempat, semua soal termasuk soal semapur dan morse merupakan peragaan yang akan kami tampilkan di setiap video YouTube yang kami unggah dalam konten ngeduprak. Jadi soalnya itu sudah ada di video-video yang akan kita upload pada tanggal 5 Mei 2020. Untuk jam kami akan berikan pada saat di grup WhatsApp. Jadi pantengin terus grup WhatsAppnya. Sama satu lagi, pantengin terus YouTube kami, nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak terlewatkan dengan notifikasi-notifikasi yang ada dari kami. Dan yang keenam, sistem perlombaan berbentuk poin. Jadi ada 5 perlombaan, seluruh perlombaannya itu wajib diikuti oleh 1 orang tersebut. Dalam artian, jika 1 orang tersebut hanya mengikuti 1 lomba, berarti poin yang didapatkan hanya 20% dari nilai keseluruhan. Jadi kita semuanya adalah dengan sistem akumulasi nilai. Yang ke-8, peserta wajib follow akun IG @ngeduprak dan subscribe channel YouTube kami dengan channel Manusia Tunas Kelapa. Berikut adalah teknis-teknis yang kakak perlu pahami, perlu kakak mengerti. Kita lanjut ke teknis lomba yang perlu teman-teman tahu dan seluruh peserta CSC 20 tahu. Lomba ini seluruhnya ada tahapan-tahapannya. Tahap pertama tanggal 5 Mei 2020 pada hari Selasa. Itu adalah tahap pertama perlombaan semapur. Dan perlombaan morse itu hari berikutnya, perlombaan sandi hari itu pula dengan PU dan PK. Oke, untuk semapur akan kami perjelas kembali. Semapur hanya ada 10 kata dengan 10 nomor dengan rentan nilai 0 sampai 100. Berikut contoh semapur yang akan kami sajikan. Contoh soal. Soal pertama. Selesai. Itu adalah pos morse fluid. Morse fluid pun sama seperti semapur, menggunakan 10 kata dengan rentan nilai 0 sampai 100. Berikut contoh morse fluid. Contoh soal. Soal pertama. Selesai. Ketiga adalah soal sandi pramuka. Sandi yang pramuka yang biasa kita gunakan yang tertera di dalam buku Boyman terbaru yang berjilid berwarna hitam, dan nanti akan kami berikan kisi-kisi sandi-sandi yang akan keluar pada font di bawah ini. Di sini saya akan menyampaikan mata perlombaan tentang sandi. Sandi yang kita ambil dari Boyman yang terbaru yang berwarna hitam. Apa aja sandinya? Kita mengambil 5 sandi dari Boyman tersebut. Yang pertama yaitu sandi koordinat yang digunakan gudeg sedia. Yang kedua, kita menggunakan sandi Helen Keller. Dan yang ketiga, kita menggunakan sandi Braille.
Yang keempat, kita menggunakan sandi jam. Sandi jam dimulai dari 9.45. Itu huruf A. Nah, untuk sandi yang terakhir, yang kelima, kita menggunakan sandi kotak 3. Demikian sandi yang akan kita perlombakan. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, untuk soal PU dan PK itu berbentuk jawaban singkat. Maksimal 3 suku kata jawaban. Adapun soalnya, untuk pengetahuan kepramukaan kita ambil hanya di bagian sejarah kepramukaan Indonesia. Jadi, untuk teman-teman dan seluruh peserta CSC 2020 hanya perlu mengetahui tentang sejarah pramuka yang ada di Indonesia. Dan untuk yang PU, itu akan kita berikan soalnya seluruhnya tentang wawancara atau ngeduprak dari video pertama sampai video terakhir kakak lihat. Jadi soal-soalnya itu ada di pembicaraan di video-video kami sebelumnya. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tata cara perlombaan pengetahuan umum. Pengetahuan umum merupakan soal isian singkat yang berjumlah 5. Soal diambil dari video-video atau podcast-podcast yang telah kita upload dari awal sampai perlombaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Baik, berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan materi perlombaan pengetahuan kepramukaan atau disingkat dengan PK. Jadi, di sini saya akan menjelaskan bahwasannya PK itu terdiri dari 5 soal, yaitu isian singkat. Nah, untuk isi-kisinya, PK tersebut diambil dari sejarah kepramukaan. Ya, mungkin bisa dilihat dari buku Boyman. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Salam pramuka. Oke, yang perlu kakak tahu di sini kita menyediakan 3 tahap, yaitu fase kualifikasi dengan seberapapun banyak pesertanya. Itu kita akan kualifikasi di tahap pertama. Tahap kedua adalah tahap semifinal, dan tahap ketiga itu tahap grand final. Dimana di tahap kedua itu kita hanya mengambil 20 besar saja, dan untuk grand final kita hanya mengambil 10 terbaik saja. Dan juara 1 sampai juara 10 akan kami berikan hadiah-hadiah menarik dari kami. Dan untuk yang masih bingung ini harusnya seperti apa, jadi setiap orang itu wajib menjawab ke-5 mata lomba tersebut. Jadi jika adik-adik atau teman-teman atau seluruh peserta CSC 2020 tidak mengerjakan salah satu poin saja atau salah satu mata lomba saja, maka poin akumulasinya akan berkurang. Nilai akumulasi terakhir, karena satu pos akan diberikan nilai 100, maka di setiap pos atau 5 pos tersebut total poinnya 500. Oke, untuk format jawaban nanti teman-teman tinggal kasih nama dan jawaban kakak, dan kakak nanti tinggal kirim ke admin kami. Adapun waktu yang kita berikan untuk tahap 1 kita berikan sebanyak 6 jam. Dan untuk tahap 2 kita berikan waktu selama 3 jam. Dan untuk tahap 3 atau tahap grand final kita berikan waktu 30 menit saja. Jadi buat teman-teman yang melebihi waktu tersebut, kita tidak akan masukkan ke dalam reka penilaian di server kami. Terima kasih. Nah, yang masih bingung soalnya ada di mana dan soalnya kapan, inilah fungsi teman-teman memberikan subscribe dan memencet tombol lonceng di channel YouTube kami, channel Manusia Tunas Kelapa. Jadi nanti soal-soal di setiap mata lomba itu akan kami sisipkan di setiap video-video yang kami upload. Jadi untuk materi lomba atau untuk mata lomba tersebut hanya kita uji 1 kali. Saya berikan contoh. Untuk hari Selasa kita hanya menggunakan semapur, berarti selama 24 jam itu video hanya ada video lomba semapur dan dan konten-konten yang ada dari kami. Terima kasih.